Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak bro, saya akan beritahu semua. Ndak bro, ndak bro itu bahasanya wong Cilegon. Biar tahu. Ya teman-teman, hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh. Namun teman-teman, ada yang menarik pengalaman saya tadi di sholat subuh ini. Jadi sholat subuh terpaksa saya memberanikan diri untuk jadi imam. Padahal makmumnya di sini tuh luar biasa. Kurang lebih sekitar antaranya 30 ya 30-an lah, 30-an makmum. 30-an jamaah tadi. Karena yang biasa imam itu berhalangan. Padahal stok imam di sini nih luar biasa banyak. Ada berapa ya? Saya hitung yang sering aja 1, 2, 3, 4. Ada 4 imam yang sering ketemu dengan saya itu di waktu subuh. Namun keempat-empatnya kayaknya berhalangan semua. Jadi ya mungkin sudah takdirnya juga kali menakdirkan saya untuk memberanikan diri untuk jadi imam. Subhanallah, deg-degannya minta ampun. Ternyata memang benar jadi imam itu nggak mudah teman-teman. Jadi jangan sampailah teman-teman tuh jadi imam. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai gitu tuh. Jangan sampai dalam arti karena resikonya berat jadi imam itu. Yang pertama, dalam sholat itu bacaan harus benar. Yang kedua, gerakannya pun harus benar. Yang ketiga, pikiran sama hati, jiwa itu memang juga harus benar. Serta apa ya? Waduh, pokoknya berat lah jadi imam itu. Jangan sampai pantas sekali kalau nggak salah Sayyidina Umar mengatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Karena memang berat jadi imam itu. Namun karena tidak ada, ya saya memberanikan diri. Tidak ada yang mau itu. Ya kalau misalkan tidak ada yang mau kan susah ya, masa sholat berjamaah enggak ada imamnya. Ya itu teman-teman tadi itu. Tapi alhamdulillah lah, di di rakaat pertama itu waduh deg-degan minta ampun. Baca Al-Fatihah juga udah detak jantung itu luar biasa aja gitu. Jadi saya mencoba untuk menenangkan diri sambil relax. Alhamdulillah di rakaat kedua ya udah mulai berangsur gitu tuh. Ya itulah teman-teman, laki-laki itu kata orang tua saya mah dawe jangkai gitu tuh. Jadi laki-laki itu panjang jalannya, panjang langkahnya. Jadi suatu saat itu pasti menemukan sesuatu yang di luar daripada perkiraan, di luar dari kedugaan gitu. Namun sebagai laki-laki, sebagai yang memang panjang langkahnya ini harus benar-benar mempersiapkan diri. Ya begitulah teman-teman. Jadi jangan sampai seperti saya. Mempersiapkan dirilah kalian. Ya ini yang bagi muda-muda nih, seteng-seteng nih, yang masih muda nih, yang masih ingatannya udah masih bagus gitu. Ayo persiapkan diri semua ilmu gitu tuh. Ya, terutama ilmu agama. Jangan mendahulukan ilmu dunia, ilmu agama dulu, karena ilmu agama itu yang akan nanti dibawa ke akhirat. Dunia itu yang penting jangan dilupakan aja. Ya. Jadi tadi tuh saya baca surat apa ya? Surat At-Tahrim di imam tadi ya. Saya baca surat At-Tahrim sama surat Al-Fajr. Alhamdulillah. Kalau ukuran saya sih sukses. Gak terbata-bata di tengah jalan. Kamu udah kerja minta ampun. Ya, teman-teman, saya akan berbagi pengalaman
untuk bagaimana caranya hafalan Quran tidak hilang, terus hafalan Al-Quran itu cepat dalam arti begini, di usia seperti saya ini memang pastilah orang meragukan gitu tuh, meragukan dalam arti apa iya apa bisa, kita bisa apa enggak gitu kan. Tapi itu jangan sampai putus asa, karena Nabi mengatakan bahwa al ilmu apa itu ya, yang belajar ilmu, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari bayi lah sampai mati gitu tuh. Jadi jangan putus asa. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang menuntut ilmu, karena kata guru saya tuh gini, kalau orang yang lagi menuntut ilmu itu salahnya itu masih dimaklumin. Makanya ya itu tadi gitu tuh, kita jangan berputus diri dengan belajar gitu tuh, sampai akhir kita nanti kita itu dalam posisinya belajar. Karena apa? Karena ya dengan memposisikan diri kita masih belajar itu, bahwa insya Allah nanti kita dimaklumin kesalahannya gitu tuh. Nah sementara kita nggak belajar, terus kita sudah berani mempraktekkan diri ke masyarakat, sementara belum ada persiapan ini dan itu, waduh bahaya itu. Karena salah satu contoh begini, kalau jadi imam itu kan bacaannya harus benar ya, terutama ini masalah bacaan aja dulu, bacaan Quran, terutama di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu rukun, agak mencong sih dikit ya, maklum lah. Surat Al-Fatihah itu rukun dalam sholat gitu tuh. Kalau misalkan Al-Fatihahnya salah, berarti rukunnya batal dong. Logikanya kan kayak gitu. Makanya jangan sampai. Nah untuk tidak salah ya harus belajar gitu tuh. Ya bukan boleh salah ya, salah tidak dipersoalkan kalau misalkan memang masih belajar gitu. Namun jangan mentang-mentang belajar disalah-salahin gitu tuh. Ya, itu pengalaman saya tadi. Teman-teman, 2 hari apa? 1 hari kemarin apa 2 hari ya? 2 hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu imam di sini tuh membacakan surat Al-Alaq. Saya tertarik dengan surat Al-Alaq ini. Kenapa ya? Kata saya, dalam pikiran saya, alhamdulillah Al-Tahrim segitu panjangnya menurut saya, itu sampai 12 ayat. Al-Alaq yang sedikit saya belum hafal gitu tuh. Saya belum hafal, jujur belum hafal Al-Alaq. Padahal itu wahyu yang pertama. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang surat Al-Alaq. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umur juga, teman-teman juga dipanjangkan umur juga. Saya akan kasih tahu, kita start dari mulai hari ini, tanggal berapa ini? 4 Juli 2020. Jujur saya belum hafal. Oke. Saya akan hafal ini nanti di hari yang keberapa, di berapa hari gitu maksudnya ya. Mudah-mudahan sih 5 hari ataupun 1 minggu sudah hafal. Maklumlah teman-teman. Oke, kita baca dulu surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Saya teringat ucapan anak saya, Pak, kalau baca Quran
awali dulu dengan baca basmalah, baca surat Al-Fatihah. Makanya saya nurut sama anak. Oke, saya akan bacakan surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya teman-teman, 19 ayat dikit-dikit. Kalau untuk ukuran anak seusia anak saya ini paling juga berapa ya, 15 menit lah. 15 menit nih hafal banget, nggak nyampe kali ya. Nah, untuk ukuran seusia saya memang agak sedikit rumit, tapi ya jangan putus asa lah teman-teman. Insya Allah kalau kita mau belajar insya Allah pasti bisa. Oke, kita akan hafal bareng-bareng. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 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 Ya, jadi satu ayat. Pokoknya jangan 2 ayat lah, 1 ayat aja, mau dikit kayak mau 1 huruf kayak gitu tuh, 1 ayat kata. Karena kita juga sambil menghafal dengan ininya. Misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, ayat pertama itu sampai sini gitu tuh. Begitu. Kalau banyak-banyak ayat nantinya kita akan terlalu berat. Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, kita tutup. Mudah-mudahan hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita coba selama 6 kali atau 7 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 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 Alhamdulillah. Insyaallah kayaknya hafal. Nanti kan teman-teman bisa pakai media HP ataupun perekam, itu kita baca lalu kita coba hafal sambil direkam, nanti kita dengerin lah, kita sambil lihat gitu tuh, itu hasilnya kita bener nggak gitu tuh. Sama seperti
saya metodenya seperti itu juga gitu tuh untuk menghafalnya ini. Oke, alhamdulillah surat Al-Alaq ayat pertama insyaallah saya hafal. Terus kita menginjak ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. 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 Itu ayat yang kedua. Oke, kita hafal bareng-bareng. Khalaqal insana min 'alaq. 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 Ya, teman-teman, alhamdulillah. Ya, jadi satu udah hafal, ayat kedua sudah hafal, lalu kita gabungkan ayat pertama dengan ayat kedua, kita gabungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Alhamdulillah. Jadi ayat pertama dengan ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca bareng-bareng. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Alhamdulillah. Ya, insyaallah saya insyaallah mudah-mudahan ayat pertama dengan ayat kedua sudah hafal. Nah, nanti teman-teman, ini kalau sudah hafal begini nih, dua ayat itu tadi, kita lagi kita menjalankan aktivitas apa gitu tuh ya, yang penting jangan di tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang najis, kita ucapkan itu, kita hafal itu gitu tuh. Terus sehari bila perlu kita bacain itu gitu, sambil kan tidak mengganggu. Kecuali kita lagi ngobrol pun juga kita bisa dengan lewat hati ya, itu tuh. Jadi itu teman-teman, yuk kita bareng-bareng belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini nanti menjadi pertanggungjawaban juga kita kelak di akhirat. Karena nanti dia akan ditanyain, man imamuka, siapa imammu? Pas jawab Bapak Ghazali. Jangan ya teman-teman, ya kan? Jadi man imamuka, Al-Quranul Karim imamuki. Itu tuh giliran imamnya sama imamuki. Ya pokoknya kayak gitulah. Saya nggak bisa belajar, nggak bisa bahasa Arab. Jangan sampai siapa imammu? Imamku adalah Al-Quran. Al-Quran nanti marah, nanti enak aja kamu pegang aja enggak, baca enggak. Itu tuh ya. Jadi sama-sama yuk teman-teman, kita bagi teman-teman yang seusia saya yang kebetulan ya masih belum memiliki bacaan Al-Quran, yuk mari kita sama-sama belajar. Insya Allah kalau misalkan kita bisa, kalau kita
Kalau kita mau, insya Allah nanti bisa. Dan jangan lupa sebagaimanapun juga kita berusaha, tetap kita selalu berdoa kepada Yang Kuasa untuk bisa dibukakan pintu bacaan kita, pintu pikiran kita, pintu hafalan kita, mudah-mudahan dibuka dan mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, jangan sampai meniru yang salahnya. Saya masih belajar, ampura. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran menjadi penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndawro.